Psikologi Untri. Preview. Hai. Selfie. Selfie adalah fenomena yang lagi booming saat ini. Semua orang lagi suka dengan namanya selfie. Mulai dari anak muda, orang tua, semuanya. Foto yuk. Ayo, Foto. Preview. ngomong-ngomong tentang selfie, gua jadi ingat fenomena selfie yang lagi booming nih mas. Mulai dari yang ini, bahkan yang ini. Tapi selfie itu boleh nggak sih? Ini adalah wawancara kami tentang selfie. Kurang suka deh, tapi apa deh kalau dibilang nggak suka sih, suka juga dikit. Bagus sih. Kalau saya sih sikapnya positif. Saya kurang setuju. Saya suka-suka aja. Hanya disimpan sebagai dokumentasi suatu momen, saya setuju-setuju saja. Itu untuk suatu memori kenangan bagi pemiliknya, dan yang melihat hanya orang mahramnya yang melihatnya. Ketika foto itu dipajang, mau dipajang atau dipamerkan di medsos, saya kurang setuju. Saya rasa selfie baik-baik saja karena tidak mengganggu keberadaan masyarakat, tidak menyebabkan masalah sosial. Positif lah, cuman asal jangan berlebihan. Selfie? Bagus, menurut Mbak Septi bagus. Tentu saya setuju. Itu membuat orang makin lebay. Jadi orangnya tuh gemar foto, sampai sepupu saya tuh ya gara-gara selfie beli HP baru satu lagi. Soalnya kan lagi ngehit, lagi tren. Jadi tidak mampu. Karena kan kita bisa mengekspresikan diri sendiri, dan tanpa harus menunjukkan ke orang lain, kita bisa foto sendiri. Karena lagi senang atau lagi ada event apapun itu, kita bisa foto-foto bareng dengan teman-teman. Karena ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh selfie. Misalnya respon negatif dari lingkungan sekitar. Nah, misalnya saya melakukan selfie, hasilnya bagus dan menarik, tapi berbeda dengan realitanya. Kasus tersebut akhirnya berakhir menjadi bahan olokan. Yang kedua, mungkin menimbulkan rasa iri. Misalnya ada seorang cewek melakukan selfie dan temannya melihat hasil selfie tersebut dan merasa iri, menyebabkan krisis identitas dan melakukan langkah-langkah ekstrim seperti diet yang berlebihan dan operasi plastik. Karena itu salah satu cara saya untuk mengabadikan momen saya di suatu tempat, suatu keadaan. Karena di situ secara tidak langsung sudah terjadi tabarut, yang artinya memamerkan aurat. Ketika memamerkan aurat, lelaki dengan mudahnya memandangi senyum kita, mata kita, hidung kita, dan semuanya itu bisa dinikmati kapanpun. Secara tidak langsung itu sudah membuat syahwat lelaki naik, atau keinginan lelaki terhadap wanita itu menjadi lebih. Itu yang membuat dosa mengalir kepada wanita itu tanpa dia ketahui. Selain itu juga seperti dalam surat An-Nur bahwa sudah diperintahkan Allah, wanita disuruh memakai pakaian yang menutup dada, terutama jilbab, dan tidak menampakkan perhiasan, karena hal itu bisa mengundang syahwat. Ketika dia memamerkan foto, itu secara tidak langsung dia sudah memamerkan aurat dan melanggar perintah Allah. Dengan itu secara tidak langsung dosa itu akan mengalir sesampai foto itu dihapus. Selfie ini akan saya ibaratkan seperti sebuah tindakan korupsi. Kalau tindakan korupsi itu tuh dianggap sebagai tindakan yang rasional. Tindakan yang rasional tapi bagi dirinya sendiri, bagi individu itu sendiri. Tetapi kalau misalnya dibawa ke kelompok, itu sebuah tindakan yang tidak rasional karena merugikan masyarakat banyak, terutama negara. Nah, sedangkan kalau selfie itu sebuah tindakan yang rasional bagi dirinya sendiri, karena dengan berselfie orang tersebut bisa mengekspresikan dirinya sendiri, bisa menghilangkan stres, bahkan itu akan berdampak positif mungkin bagi dirinya sendiri. Tetapi kalau dibawa ke kelompok, selama itu tidak mengganggu masyarakat, tidak mengusik masyarakat, itu tidak dijadikan sebagai masalah sosial. Itu menurut pandangan ilmu sosial ya. Kalau perbedaan selfie dengan
korupsi itu tuh kalau misalnya selfie tidak berdampak banyak terhadap masyarakat, tapi kalau korupsi berdampak banyak terhadap masyarakat. Karena dia itu kan turut membantu personal branding gitu ya. Jadi memperkenalkan diri. Masuk juga kalau yang hal positifnya, ya kemampuan dia ditonjolkan dan melalui foto-foto. Karena itu kan mengekspresikan diri kita gitu. Memang kita perlu eksis juga ya. Maksudnya perlu juga kita dikenal. Tidak mungkin kita mungkin kita kan sembunyi-sembunyi. Iya, kita gitu kan. pemalu kan sekarang kan bukan zaman. Sekarang kan ibaratnya 2015. 2015 itu kan apa sih, dunia itu kan sudah semakin modern. Mungkin kita nggak kembali ke zaman dulu lagi gitu. Karena ini dia maksudkan untuk mengabadikan momen-momen tertentu atau momen bersejarah oleh seorang individu atau kelompok atau grup yang nantinya dimaksudkan untuk dokumentasi atau penanggarangan tentang aktivitas yang dilaksanakan. Sehingga pada suatu saat apabila dipergunakan ini akan dapat diperlihatkan kembali atau bisa dijadikan bahan evaluasi tentang apa yang sudah gambar yang sudah diambil atau take picture yang sudah diambil. Seringian. Frekuensinya berapa kali? Kadang 2-5 kali. Jarang. Kapan-kapan aja baru selfie, ada event tertentu baru selfie gitu. Tidak terlalu sering karena tergantung penampilan saya. Kalau misalnya saya lagi merasa cantik atau lagi merasa di keadaan yang pas untuk selfie, saya selfie. Tapi kalau tidak, no. Kalau saya nggak pernah maksudnya nggak terlalu sering lah selfie sendiri. Cuman kalau umpamanya ada memang momen itu penting, baru selfie. Kalau contohnya ada acara-acara di sekolah, metode di sini, baru selfie. Cuman kalau umpamanya selfie sendiri depan kaca nggak pernah. Soalnya tuh ya, kalau foto pakai tongsis tuh tinggal hapus aja. Males kalau dikenal orang tuh nanti apa tuh dibilang orang lebay atau apa gitu. Cuma pasang di BB aja. Keinginan sendiri. Menurut Mbak Septi, itu tuh bukan pengaruh dari luar sosial media, karena itu kan bisa tergantung kita sendiri, karena itu kan bisa menjadi bisa dikatakan hobi diri kita gitu. Jadi kesimpulannya, sikap itu adalah evaluasi kita terhadap berbagai aspek dunia sosial. Reaksi evaluatif kita berupa positif, suka, negatif, tidak suka, dan dalam hal ini aspek sosialnya adalah selfie. Nah, dari 10 orang yang kami wawancarai, 7 orang itu setuju dengan selfie, 1 orang tidak setuju, dan 2 orang ambivalen sikap, yaitu evaluasi yang tidak hanya positif atau negatif saja, tetapi seringkali tercampur. Nah, selanjutnya itu pembentukan sikap. Pembentukan sikap ini yang kita tahu itu ada 3, yaitu classical conditioning, instrumental conditioning, dan observational learning. Nah, yang kita pakai di wawancara ini hanya 2, yaitu classical conditioning dan instrumental conditioning. Nah, classical conditioning ini maksudnya adalah suatu pembentukan sikap yang pertamanya dia tuh netral, lalu bisa berubah sikapnya entah itu positif atau negatif. Nah, sebagai contohnya di wawancara ini adalah Margareta. Nah, Margareta ini memiliki sikap yang positif karena berulang kali dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan dia untuk berselfie. Karena mungkin di saat dia sedang di mana tidak ada orang yang bisa ia minta untuk memfotokan dia. Awalnya dia tuh netral, sehingga karena suatu kejadian itu sikap dia berubah menjadi positif terhadap selfie. Nah, yang berikutnya instrumental conditioning. Kalau instrumental conditioning ini adalah pembentukan sikap yang berdasarkan reward or punishment. Contohnya di wawancara ini adalah si Grace. Grace ini mengembangkan sikap positif karena selfie adalah suatu fenomena yang sedang tren saat ini, yang berarti selfie diterima masyarakat sebagai reward. Nah, pada kasus ini tidak terdapat observational learning, yaitu orang mengambil sikap positif atau negatif berdasarkan orang lain.
Nah, menurut orang-orang yang kita wawancara ini tidak ingin selfie karena melihat orang lain selfie dan dipostingnya di sosial media. Namun orang selfie ini karena merupakan kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya fungsi sikap. Seperti yang kita ketahui, fungsi sikap itu ada 4. Yang pertama fungsi skema, lalu self expression dan self identity, terus self impression motivation, dan yang terakhir adalah fungsi self esteem. Fungsi skema ini sendiri membantu kita memproses informasi dan menginterpretasi informasi tersebut. Contohnya, salah satu narasumber kami yang bernama Pak Marwan yang menyatakan bahwa nantinya foto-foto ini akan dapat digunakan sebagai evaluasi. Nah, foto ini nantinya akan memberikan informasi. Selanjutnya adalah fungsi impression motivation. Nah, di sini artinya adalah menimbulkan kekaguman dan impresi pada orang lain. Nah, contohnya adalah narasumber kami yang mengatakan bahwa melalui selfie seseorang dapat meningkatkan harga dirinya, menunjukkan kelebihannya. Dari menunjukkan kelebihannya ini, tentunya seseorang tersebut akan merasa bahwa harga dirinya itu terangkat. Lalu yang ketiga adalah self expression dan self identity. Nah, self expression dan self identity ini mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinan kita. Di sini contohnya narasumber kami yang bernama Melisa, dia itu menunjukkan sikapnya tidak setuju terhadap selfie itu sendiri berkaitan dengan nilai-nilai yang dipercayanya, yaitu nilai-nilai tabaruj. Nah, nilai-nilai ini dia dapatkan sesuai dengan nilai keyakinan dari dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah fungsi self esteem. Di sini membantu mempertahankan harga diri. Mbak Septi itu mengatakan bahwasalnya dengan selfie itu dapat memperkenalkan dirinya. Di sini dia mengatakan bahwa di era sekarang ini kita tuh perlu memperkenalkan diri kita, menunjukkan kelebihan-kelebihan kita, sehingga selfie ini dianggapnya sangat menguntungkan. Nah, sikap membentuk perilaku. Nah, sikap membentuk perilaku ini ada 4. Yang pertama itu adalah situasi, yang kedua attitude origin atau sumber sikap, yang ketiga attitude strength, dan yang keempat adalah attitude spesifikasi. Dan yang pertama itu situasi. Nah, situasi itu adalah apakah situasinya mendukung atau mencegah kita menimbulkan perilaku yang sesuai dengan sikap. Nah, contohnya itu saat situasi dalam hal ini kondisi penampilannya, terutama saat dia merasa cantik. Contohnya itu adalah si Marini. Marini itu melakukan selfie karena melihat dulu penampilannya, apakah dia terlihat cantik atau tidak, baru si Marini ini mau melakukan selfie. Nah, yang kedua itu attitude origin atau sumber sikap, yaitu sikap yang dipelajari langsung dan pengalaman sendiri lebih berpengaruh dibanding dari pengalaman orang lain. Contohnya itu pengalaman Margareta saat berselfie akan lebih mudah jika melakukannya sendiri. Pengalaman ini yang membuat Margareta lebih ingin berselfie daripada dia harus meminta orang lain untuk memfoto dirinya. Nah, yang ketiga itu attitude strength. Attitude strength ini dipengaruhi oleh seberapa besar kepentingan pribadi seseorang itu sendiri. Contohnya itu contohnya si Ari ini akan berselfie jika ada momen penting. Dan daripada kehilangan momen tersebut, lebih baik dia berselfie. Jadi selfie itu positif jika tidak berlebihan. Akhir kata kan kita mengatakan